早速今夜あたり行ってみっか。湾岸へ。Kepadatan di Tokyo menimbulkan problem baru di mana mobilitas orang jadi terganggu karena waktu tempuh yang makin panjang sebagai akibat dari semakin padatnya jalanan Tokyo. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Jepang berinisiatif untuk membangun jaringan jalan bebas hambatan untuk menghubungkan kota Tokyo dengan kota-kota di sekitarnya. Proyek itu dimulai pada tahun 1959 dan selesai pada tahun 1962. Jalan bebas hambatan itu bernama Shuto Kosoku Doro atau biasa dikenal dengan sebutan Shuto Expressway atau Metropolitan Expressway. Pembangunan Shuto Expressway dimulai dari Kyobashi di Tokyo hingga Shibaura di Tokyo sepanjang 4,5 km dan berkembang seiring pembangunan jalur-jalur lainnya yang saling terhubung, sehingga panjang total Shuto Expressway bertambah jadi hingga 280 km. Keberadaan Shuto Expressway selain memudahkan warga Tokyo dan sekitarnya untuk berpindah dari satu sisi ke sisi kota yang lain, di waktu yang bersamaan ada sekumpulan orang yang memanfaatkan Shuto Expressway dengan cara yang berbeda, yaitu kebut-kebutan. Sekumpulan orang itu dikenal luas dengan sebutan Kaido Resa atau dalam bahasa Jepang bisa diartikan sebagai highway racer. Dan ada istilah lain yang dikenal yaitu Rouletzoku yang punya arti yang kurang lebih sama dengan Kaido Resa. Kaido Resa mulai muncul di Shuto Expressway pada akhir 70-an. Satu yang perlu diingat, pada awal kemunculannya, mereka belum terlibat pada aksi balap liar yang melombakan lebih dari satu mobil dalam waktu yang bersamaan. Pada waktu itu, mereka hanya melakukan solo run di malam hari untuk melepas rasa penat setelah seharian beraktivitas. Dan jumlahnya pun belum banyak. Populasi Kaido Resa mulai banyak dijumpai pada periode 80-an, di mana di saat yang sama, industri otomotif Jepang sedang berkembang pesat dengan banyaknya sport car buatan manufaktur Jepang yang hadir di pasaran. Dan munculnya berbagai tuner house yang mampu membuat mobil para Kaido Resa bisa berlari lebih kencang lagi. Kaido Resa biasa kebut-kebutan di jalur C1 yang menghubungkan Tokyo dengan Yokohama. Jalur C1 ini juga dikenal dengan sebutan Wangan. Jalur C1 atau Wangan jadi pilihan favorit para Kaido Resa karena punya jalur lurus yang panjang dan juga cukup sepi ketika tengah malam. Mereka juga membentuk berbagai tim balap yang rutin melakukan run di jalur Wangan hampir tiap malam. Dan terkadang juga bertanding melawan tim-tim lain dengan taruhan yang disepakati. Salah satu tim yang pertama kali menjadikan jalur Wangan sebagai taman bermain mereka adalah Nogut Racing yang semua anggotanya memakai mobil dari produsen Honda, terutama Honda Civic. Nogut Racing pertama kali muncul di Wangan pada tahun 1985. Ya, kalian nggak salah dengar. Nogut Racing merupakan tim balap jalanan yang terkenal di lintasan Hanshin Expressway atau biasa dikenal dengan lintasan Kanjo. Tapi, jauh sebelum mereka berlaga di Kanjo, tercatat mereka juga pernah berlaga di Wangan pada bagian inner loop di awal kemunculannya sebelum pindah ke Kanjo pada akhir 90-an. Dan juga di periode yang sama, muncul tim American Car Club yang anggotanya memakai mobil buatan Amerika yang udah dikorek abis. For your information, beberapa tahun setelah periode ini, beberapa anggota tim American Car Club keluar dan mendirikan tim balap liar sendiri yang bernama The Midnight Club. Para Kaido Resa punya ritual sebelum memulai aksinya. Pada jam 11 malam, mereka biasanya berkumpul di parking lot sekitar Wangan. Salah satu titik kumpul yang terkenal adalah di Daikoku Futo Parking Lot yang terletak di Yokohama. Ketika malam hari, parkiran Daikoku dikenal sebagai tempat car meet terbesar di Jepang pada kala itu. Kaido Resa yang biasa muncul di Wangan nggak melulu soal penggila kecepatan. Tapi juga ada kelompok lain yang berfokus pada style dari mobil mereka. Kelompok itu dinamakan dengan Zokusa. Zokusa ini mirip dengan gaya modif Bosozoku yang gemar mendandani kendaraan mereka dengan style yang nyentrik seperti velg chrome, spoiler belakang super gede, dan juga bumper depan yang kelewat gede pula. Tapi yang membedakan antara Zokusa dan Bosozoku adalah latar belakang dan ideologi mereka.
di mana Bosozoku mendandani kendaraan mereka dengan style seperti itu sebagai bentuk perlawanan ke otoritas Jepang. Sedangkan Zokusa hanya untuk style saja dan memang inspirasinya datang dari gaya modifikasi Bosozoku juga. Permainan dari para Kaido Resa makin serius dengan munculnya tim balap liar yang termasyur di lintasan Wangan, yaitu The Midnight Club. Yang dimana Midnight Club sudah dikenal sebelumnya di kalangan Kaido Resa lokal sebagai penguasa Tomei Expressway sejak tahun 1982. Ditambah, torehan top speed yang gila dari mobil anggota Midnight Club di event Yatabe Speed Trial pada tahun 1985 dengan Porsche 930 warna hitam yang berhasil mencatatkan top speed sebesar 298,76 km/jam. Dan dilanjut pada tahun 1988 dengan Porsche 930 Turbo warna merah marun milik salah satu pendiri The Midnight Club yaitu Yoshida Shan yang berhasil menembus top speed hingga 302,52 km/jam. Torehan top speed yang gila itu dibawa ke Wangan dan menaikkan level persaingan antara Kaido Resa di sana. Level bersenang-senang anggota Midnight Club dan Kaido Resa yang muncul sebelumnya berbeda jauh. Kalau mobil Kaido Resa di awal 80-an rata-rata hanya dapat mencapai top speed 200-an km per jam. Sedangkan torehan top speed mobil anggota Midnight Club sendiri lebih gila lagi. Berkisar antara 270 km per jam hingga 300 km per jam. Dan torehan kecepatan itu akan dipertahankan selama trek lurus masih belum habis. Rumornya, kecepatan tertinggi mobil anggota Midnight Club di Wangan mencapai 320 km per jam. The Midnight Club selalu hadir di Wangan setiap malam minggu. Mereka selalu berkumpul di bengkel milik Yoshida Shan. Setelah anggota sudah terkumpul, mereka biasa rolling di Wangan, tepatnya di Beisho Road mulai dari Narashino dan finish di Tatsumi, melewati lintasan bebas hambatan sepanjang 25 km. Tapi, ketika suasana memanas, mereka akan menginjak pedal gas makin dalam. Tapi masih memperhatikan keselamatan dan keamanan satu sama lain. Saat itulah, balapan di antara mereka dimulai. Saking intensnya balapan pada malam itu, mereka bisa menghabiskan bensin hingga 2 kali full tank. Karena di Wangan banyak simpangan yang bisa membuat peserta lain bisa mengambil jalan pintas maupun tersesat, maka biasanya para anggota Midnight Club menggunakan sistem checkpoint untuk menandai daerah mana saja yang harus dilewati untuk dapat mencapai garis finish. Balapan yang mereka jalani bukan hanya fun race antar anggota saja, tapi mereka juga balapan dengan Kaido Resa di luar tim yang disetujui oleh pemimpin The Midnight Club dengan taruhan yang disepakati. Namun, ketika anggota Midnight Club kalah dalam balapan dengan Kaido Resa di luar tim mereka, otomatis anggota Midnight Club tersebut dinyatakan keluar dari tim. The Midnight Club dikenal sebagai tim balap Wangan paling kenceng dan paling eksklusif karena diisi dengan orang-orang yang menaruh jutaan yen pada mobil mereka masing-masing. Karena hal itu, mereka mendapat banyak exposure dari berbagai macam media otomotif, baik itu dari Jepang maupun media otomotif dari Inggris, termasuk exposure terhadap apa yang mereka lakukan di Wangan, yang sekaligus makin menaikkan nama mereka dan juga menambah kepopuleran Wangan. Era keemasan otomotif Jepang pada periode 80-an hingga 90-an melahirkan banyak perubahan, termasuk munculnya media-media otomotif yang merupakan produk jurnalistik yang berfokus pada skena otomotif di Jepang. Kala itu, satu nama yang terbesit di pikiran car entusias di Jepang ketika bicara soal otomotif, terutama seputar tune car dan skena balapnya, adalah Option. Sejak awal berdirinya Option pada tahun 1981, mereka selalu fokus untuk meliput bengkel tuning dan skena balap liar di Jepang, dimulai dari era Toge hingga Highway Racer, termasuk adu kebut di Wangan. Karena pada kala itu, Wangan dianggap sebagai tempat tertinggi untuk bisa ngetes mobil yang dapat diakses oleh siapa saja. Yang dimana hal itu menarik banyak perhatian anak muda, terutama yang memang punya minat di bidang otomotif. Dan hal itu memberikan potensi yang bagus untuk memuaskan anak-anak muda itu dengan berbagai informasi seputar Wangan. Yang dimana, pada majalah yang terbit sekali dalam sebulan itu, terdapat sebuah rubrik yang memuat berbagai aktivitas menyenangkan di jalanan Wangan. Seiring berjalannya waktu, berkembang pula ke dalam format video yang didistribusikan lewat media VHS dan DVD, dan disebarkan di bawah brand video Option. Pada DVD yang tersebar itu, memuat banyak segmen seputar dunia balap yang salah satunya aktivitas di Wangan yang dibawakan oleh banyak tokoh penting di skena balap di Jepang pada era 90-an. Termasuk berbagai pembalap profesional seperti Manobu Orido, Eiji Tarzan Yamada,
hingga Keiichi Tsuchiya. Belum lagi ditambah dengan kehadiran beberapa bos tuner host yang terkenal seperti owner Top Secret yaitu Sumoki Nagata dan owner RE Amemiya yaitu Isame Amemiya. Pada kala itu, memang cukup banyak pembalap profesional di lingkup balap touring car di Jepang yang rolling di Wangan untuk sedikit bersenang-senang. Karena aturan yang mengatur aktivitas driver di luar agenda balap yang tidak begitu ketat kala itu. Dan salah satu segmen yang legendaris adalah segmen yang memuat seorang misterius yang dikenal dengan nama Chiba-kun. Diceritakan bahwa ada seorang yang misterius mengirimkan video berisi aktivitasnya seputar dunia otomotif ke redaksi Video Option yang mengaku sebagai Chiba-kun. Mulai dari meliput bengkel milik rekannya, cuci mata di parking lot di Wangan, bersepeda di Wangan, hingga kehidupan malamnya yang hingga saat ini tidak diketahui pasti siapa sosok asli di balik nama Chiba-kun. Tapi yang jelas, banyak yang menduga kalau ia adalah seorang pembalap profesional yang cukup punya nama dan disegani dalam skena balap di Jepang. Yang jelas, sosok aslinya hanya orang-orang Video Option yang tahu. Kepopuleran Wangan tak hanya menarik car enthusiast untuk memuatnya dalam bentuk majalah maupun video, namun juga merambah ke dunia perfilman di mana produsen film asal Jepang yaitu Nikkatsu yang memproduksi film yang diberi judul Shuto Kosoku Trial. Film pertamanya dirilis pada tahun 1988 yang bercerita tentang ambisi para Kaido Resa untuk memecahkan rekor kecepatan yang dipegang oleh seorang pembalap F1 di Wangan. Pemecahan rekor tersebut bukan hal yang mudah, mengingat untuk ngebut di Wangan, modal mesin super kebut aja nggak cukup. Para Kaido Resa juga perlu skill yang mumpuni dan keberuntungan yang tinggi. Karena alur yang cukup kontroversial di mana menggambarkan para Kaido Resa dengan realistis, alhasil film ini dilarang tayang di bioskop Jepang karena dianggap mempopulerkan kegiatan balap liar yang jelas-jelas ilegal di Jepang. Namun, produsen dan publisher film ini nggak kehabisan akal. Akhirnya, mereka menjual film ini dalam bentuk VHS dan DVD. Endingnya, walaupun dilarang tayang di bioskop Jepang hingga saat ini, film itu tetap laris manis dan dapat 4 jempol dari para car enthusiast. Dan berlanjut di film kedua pada tahun 1990 dengan judul Shuto Kosoku Trial 2. Yang menarik adalah munculnya sosok Dorikin atau Keiichi Tsuchiya sebagai cameo dan konsultan untuk scene balapnya. Dan kemudian film ketiga rilis tahun 1991. Film keempat dan kelima rilis tahun 1992 dan film keenam yang rilis tahun 1996. Tapi untuk film terakhirnya sendiri tidak rilis di Jepang. Yang paling berkesan itu film kedua sampai film keenam yang sebenarnya juga mengandung nilai edukasi di mana di dalam film-film itu disampaikan bahwa kalau ingin jadi pembalap profesional harus melewati jalan yang profesional pula, yaitu dengan cara mengikuti event balap resmi tingkat lokal dan perlahan naik hingga sampai pada event balap tingkat nasional. Bukan dengan ikut balap liar di Wangan yang jelas-jelas membahayakan nyawa banyak orang. Ditambah, suasana dan tensi antara balap liar dan balap resmi itu jauh berbeda. Apalagi masalah skill. Banyak pembalap liar yang ketika terjun di balap resmi justru nggak kuat mental. Karena kedua hal itu merupakan dua dunia yang berbeda. Kemudian pada awal 2000-an, ketika film Fast and Furious lagi rame-ramenya, Atlas Entertainment mencoba untuk mendistribusikan franchise ini ke Amerika Serikat dan direnam jadi Freeway Speedway pada tahun 2004. Formatnya masih sama, didistribusikan dalam bentuk DVD dan hasilnya cukup laris di pasaran. Dan menyusul pula diterbitkan di Hong Kong pada tahun 2007. Kisah para Kaido Resa di Wangan tak hanya menginspirasi film Shuto Kosoku Trial saja, namun juga jadi inspirasi dari salah satu manga bertema sport paling legendaris yaitu Wangan Midnight. Manga ini dibuat oleh Michiharu Kusunoki dan pertama kali rilis pada tahun 1990 dan terus diupdate hingga tahun 2008.
Wangan Midnight berkisah tentang seorang pemuda bernama Asakura Akio yang menemukan ambisi baru setelah melihat sebuah mobil Nissan 240Z yang diberi julukan Devil Z. Mobil itu dianggap terkutuk karena udah melahap nyawa beberapa pemilik sebelumnya. Devil Z merupakan rival berat dari sebuah Porsche 930 Turbo yang dikendarai oleh Tatsuya Shima. Plot yang diangkat dalam manga Wangan Midnight disinyalir terinspirasi dari tokoh-tokoh yang tergabung di dalam The Midnight Club, tapi diberi bumbu dramatis agar menarik untuk disimak. Dan ada kaitannya dengan The Tommaso Pantera milik Gary Aran Masunaga yang memang dijuluki The Devil's Car dalam dunia nyata. Manga Wangan Midnight sukses besar hingga dibuatkan live actionnya pada tahun 1991 hingga tahun 2009 dengan total 13 film yang didistribusikan melalui media DVD. Disusul animenya yang rilis tahun 2007 dengan total 26 episode yang dipublish oleh Animax. Belum lagi seri game arcade berjudul Wangan Midnight Maximum Tone yang dirilis oleh Namco pada tahun 2004 hingga saat ini dengan total belasan game yang dirilis. Wangan Midnight udah jadi franchise gede yang menyerang berbagai sektor. Pada akhirnya, setelah jadi primadona para Kaido Resa selama bertahun-tahun, Wangan tak jadi tempat favorit untuk kebut-kebutan karena polisi yang semakin tegas dalam menindak segala bentuk kegiatan ilegal di Wangan. Ditambah, kondisi Wangan yang semakin lama memang semakin ramai. Banyak hal yang terjadi pada tim-tim Kaido Resa yang berjaya di era 80-an hingga 90-an. Midnight Club memutuskan untuk hiatus pada akhir 90-an dan baru terlihat lagi pada awal 2000-an pada acara otomotif dan event time trial. Mereka benar-benar berhenti dari Wangan. Sedangkan No Good Racing memutuskan untuk pindah ke lintasan Kanjo pada akhir 90-an dengan masih mempertahankan identitas awal mereka sebagai tim Kaido Resa yang memakai mobil-mobil dari Honda, terlebih Honda Civic. Wangan tetaplah jadi bagian dari cerita indah skena otomotif Jepang pada periode 80 hingga 90-an yang berisi banyak cerita yang dikenang hingga saat ini.